Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini ada satu unit televisi LED ukuran jumbo ya. TV ini beberapa waktu yang lalu itu saya mengerjakannya bersama Abi Servis. Waktu itu ini kerusakannya di backlight teman-teman. Kerusakannya protek backlight ya. Jadi TV menyala beberapa detik saja, kemudian TV mati dan lampu indikator berkedip sebanyak 6 kali. Dan setelah kita periksa ternyata memang ada beberapa backlight yang mati, sekitar 28 backlight waktu itu. Ini datang kembali setelah beberapa lama, itu datang kembali dengan gejala yang hampir sama sih teman-teman, tapi ada beda sedikit. Jadi TV ini nanti pada saat kondisi panas maka TV-nya mati protek dan indikator berkedip sebanyak 6 kali. Jadi perbedaannya teman-teman hanya di jarak waktunya ya teman-teman. Kalau kemarin itu pertama dibawa ke sini itu cuma beberapa detik saja ya, nggak sampai semenit. TV-nya nyala kemudian protek. Nah, ini bedanya, ini TV-nya bisa nyala sampai beberapa menit ya, sampai setengah jam, sampai 1 jam itu bisa dinyalakan. Tapi setelah panas, kondisi panas, TV-nya mati dan indikator berkedip sebanyak 6 kali. Dan kalau sudah panas seperti itu teman-teman, TV dicabut kemudian dicolokkan kembali itu nggak bakalan bisa ya. Hanya beberapa detik saja menyalanya, kemudian mati protek lagi. Tapi kalau misalnya sudah didinginkan, TV sudah dingin, maka TV bisa menyala normal kembali itu sampai beberapa lama lagi. Jadi menurut perkiraan saya ini kemungkinan letak kerusakannya berbeda teman-teman. Mungkin bukan di backlight lagi, karena kalau misalnya dia rusak di backlight lagi itu dia nggak bakalan bisa nyala sampai setengah jam sampai 1 jam ya. Kemungkinan ini bermasalah di area inverter backlight. Kemungkinan ada masalah di sini, entah itu IC inverter backlightnya atau komponen-komponen yang lainnya, nanti akan kita periksa ya. Tapi tentu saja sebelum saya mengutak-atik di rangkaian inverter ya, kita tetap harus memeriksa untuk backlightnya. Cuma saya di sini nanti akan memeriksa di bagian kabel di sini saja teman-teman ya. Saya nggak akan angkat layar ya, karena ini ukuran jumbo. Kalau misalnya saya mau angkat layar, saya harus hubungi Mas Abi Servis lagi. Maka nanti akan saya tes di sini. Kita ambil alat tes backlight. Untuk backlight di sini terbagi 4 teman-teman ya, 4 jalur. Nanti untuk tegangan-tegangan di sini, untuk tegangan backlight akan saya samakan ya. Nah, kalau misalnya tegangannya berbeda, maka kemungkinan memang ada backlight yang mati. Tapi kalau misalnya tegangannya sama, hampir sama ya, nggak beda jauh, itu kemungkinan backlight normal. Jadi kalau misalnya backlight normal ya, kemungkinan masalahnya di area inverter backlight. Jadi kita nggak usah angkat layar lagi untuk memeriksa backlight ya, kita tinggal tes di sini. Oke, saya ambil alat tes backlight dulu teman-teman. Oke, ini kita sudah persiapkan alat tes backlight. Ini sebenarnya masih berupa kit seperti ini ya teman-teman. Gak apa-apa, kita akan tes. Sudah saya colokkan ini untuk voltmeternya. Oke, kita tes satu persatu. Untuk backlightnya di jalur pertama, untuk positif di kabel merah, untuk negatif di kabel hitam. Oke, saya tes seperti ini ya. Saya tes di sini saja teman-teman. Sebentar saya atur posisi yang bagus dulu supaya kelihatan. Positif di sini, negatif di sini. Oke. Untuk backlight pertama terukur 84 volt ya. Selanjutnya saya pindah ke backlight kedua. Oke, sama 84 volt juga. Selanjutnya yang ketiga. Oke, sama 84 volt juga. 83,8, 84 ya, sama. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir. Oke, sama juga teman-teman, 84 volt. Nggak beda jauh ya, 84,2, nggak apa-apa. Hampir sama teman-teman, kecuali kalau misalnya bedanya jauh. Nah, kemungkinan itu masalahnya di backlight. Tapi ini hampir sama semua untuk tegangannya.
Jadi kemungkinan besar ini masalahnya bukan di area backlight ya, tapi di area inverter backlight. Nah, jadi saya nggak akan buka panel teman-teman, saya akan langsung untuk mengecek di area inverter backlight. Oke teman-teman, ini Mas Abinya datang, tapi nggak butuh Mas Abi, nggak perlu ini nggak perlu ngangkat layar lagi Mas Abi, ini kita cuma menonaktifkan proteknya. Oh iya, Sultan Elektro ternyata marah kalau dipanggil Mas. Panggil apa ya? Panggil Daeng. Katanya salah, harus diralat. Bukan Mas katanya. Oh, panggil Abang Abi. Oke, ini kita lanjut dulu nanti teman-teman untuk memeriksa rangkaian inverter backlight. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini tadi setelah saya lakukan beberapa pemeriksaan di area rangkaian inverter backlight di sini, sekalian kita solder ulang tadi semua, dan kita lakukan pemeriksaan komponen, dan tidak ada komponen yang bermasalah ya, semua komponen aman. Dan setelah kita solder ulang juga, setelah kita tes ternyata tidak membuahkan hasil ya, tetap sama saja. Atau kalau TV-nya panas maka akan langsung protek backlight. Ini dia area inverter di bagian sini teman-teman. Dan untuk IC inverter yang ini adalah IC inverter dengan kode, saya zoom dulu. Jadi kodenya ini A3854AM ya, 3854AM. Jadi nanti rencananya akan saya coba untuk menonaktifkan protek dari IC inverter ini. Kita akan fokus ke IC inverter ini teman-teman ya. Di pin 27 di sini ada pin protek. Jadi ini adalah IC inverter yang memiliki 28 kaki ya, 28 pin. Jadi ini pin 1, di sini pin 1. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi ini 14 kaki kali 2, jadi dia 28 kaki. Dan di sini pin 27. Di sini teman-teman ini adalah pin protek. Saya akan mencoba untuk melakukan pengetesan tegangan di sini, dan kita akan perbandingkan berapa tegangan di pin 27 ini pada saat TV menyala dan pada saat TV protek. Oke, sekarang untuk TV-nya akan saya colokkan. Kita pasang di sini dan di pin 27. Nanti akan langsung kita colokkan TV-nya. Di sini saja ya. Kita lihat berapa volt. Oke, saya start dulu. Oke, terbaca 3,7 volt ya untuk pin protek ini. Kalau TV normal nyala maka tegangannya 3,7 volt. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melepas kabel backlight. Kita akan membuat TV ini protek ya. Kita lepas kabel backlight yang ini saja. Kemudian kita tes tegangan di pin protek tadi. Kita perbandingkan dengan tadi waktu tegangan normal ya, waktu TV normal tadi tegangannya 3,7. Nah, sekarang saya akan colokkan TV-nya. Teman-teman perhatikan untuk multimeter ya. Oke, itu dia. Dia tadi naik sampai 4,9 ya, hampir 5 volt. Kemudian turun ya. Nah, sekarang TV protek teman-teman ya. TV-nya protek, itu indikatornya berkedip. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 ya.
protect backlight karena ini nggak terpasang ya. Jadi untuk normalnya tegangan di pin protect tadi itu adalah sekitar 3,7 volt ya, 3,7 volt. Kalau dia naik sampai 5 volt itu TV-nya akan protect. Nah, di sini nanti akan saya mencoba untuk menjumper sebuah resistor ya. Dari pin protect ini, pin 27 tadi. Saya akan jumper ke ground untuk menjaga tegangannya tetap stabil di 3,7 volt. Oke, saya coba dulu. Oke, lanjut teman-teman, ini resistornya sudah saya siapkan. Jadi resistor yang akan saya gunakan itu adalah resistor 100 kilo ya. Ini warnanya coklat hitam kuning ya, coklat hitam kuning 100 kilo. Ini saya sudah sambung kabel karena kaki satu nanti akan saya solder ke pin 27 ya. Kemudian yang satunya ini kita solder ke ground. Dan yang satunya lagi ke pin ground. Di sini saja teman-teman ya. Cari ground terdekat. Oke. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini kita sudah solder. Yang satu ini gabung dengan pin 27, pin IC yang 27 ya. Kemudian yang satunya ini ke ground ya. Ini ground teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menyalakan TV. Kita posisikan seperti ini biar indikatornya kelihatan. Untuk kabel backlight ini belum kita pasang ya. Sekarang saya akan coba untuk mencolokkan TV. Nah, itu dia indikator sudah menyala teman-teman ya. Dan kita tunggu apakah ini protect. Oke, ternyata tidak protect ya teman-teman. Walaupun kabel backlight ini kita lepas, ternyata TV-nya tidak protect. Dan sekarang saya akan tes berapa tegangan di pin 27 ini, di kaki resistor ini ya. Saya akan cek. Tadi normalnya kan 3,7 volt ya, sekitar 3,7 volt. Saya cek di sini saja teman-teman, di kaki resistor saja. Oke, ternyata 0 volt ya, 0 volt. Oke, ternyata 0. Saya akan melihat apakah backlight menyala. Saya akan pasang ini karena tadi untuk normalnya itu 3,7 ya. Kita pasang kabel backlight dan kita colokkan kembali TV-nya. Oke, TV sudah menyala. Kita lihat. Nah, ternyata backlight tidak menyala teman-teman ya. Ternyata backlight tidak menyala, walaupun ini kita sudah pasang kabel backlightnya dan TV sudah start, sudah tidak protect, tapi ternyata dalam kondisi tegangan di pin 270 volt itu backlightnya tidak menyala. Jadi nanti akan saya coba untuk menambah nilai dari resistor ini. Saya akan tambah teman-teman ya, supaya tegangannya bisa keluar 3,7 di situ. Saya cabut dulu TV-nya. Oke, akan saya tambah dengan sebuah resistor lagi dengan nilai 180 kilo ya. Ini warnanya coklat abu-abu kuning, 180 kilo teman-teman. Kalau tadi yang ini 100 kilo ya. Coklat hitam kuning, kalau yang ini coklat abu-abu ya. Nah, itu dia teman-teman, bisa lihat perbedaannya.
Oke, sudah saya pasang teman-teman ya untuk resistornya. Sekarang akan saya coba lagi untuk ngetes tegangannya di pin 27. TV sudah saya colokkan. Kita tunggu apakah backlight menyala. Oke, ternyata backlight belum menyala teman-teman. Saya tes lagi berapa tegangannya di sini. Di pin 27. Oke, ada 2,6 ya. Tegangan sudah ada 2,6. Sepertinya belum cukup untuk menyalakan backlight. Karena tadi untuk normalnya harusnya 3,7 ya teman-teman. Oke, saya coba dulu. Oke, itu dia 2,6 volt ya. 2,6 volt. Kita tambah lagi resistornya teman-teman supaya tegangan bisa naik. Oke, saya tambah lagi dengan resistor nilai 100 kilo ya. Coklat hitam kuning ya, 100 kilo. Kita solder lagi, kita sambung seri lagi seperti tadi teman-teman. Nanti akan kita rapikan ini kalau sudah berhasil. Ini kita pasang sementara saja dulu di sini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Masih seperti tadi pin 27 kaki 1. Kemudian ini kita seri 3 resistor masuk ke ground. Ini groundnya teman-teman. Tuh. Masuk ke negatif elko. Kemudian ini gabung ke sini untuk heatsink ya, ground. Sekarang saya tes lagi apakah ini tegangannya sudah 3,7 atau masih mau kita tambah resistor. Saya nyalakan TV, kita lihat indikator ya. Oke, indikator menyala. Oke teman-teman, backlight menyala teman-teman ya. Tuh, backlight menyala. Nah, sekarang saya tes berapa tegangan di pin 27 ini. Sama di kaki resistor saja kita tes. Oke, 3,6 ya. 3,6 volt. Artinya tegangannya sudah normal. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan lagi teman-teman dengan cara melepas kabel backlight. Tadi kan kalau kita lepas kabel backlight itu dia protect. Nah, ini kita akan membuktikan apakah setelah kita pasangi seperti ini apakah masih protect kalau kita lepas kabel backlightnya. Oke, saya akan coba. Saya matikan TV dulu. Kemudian ini saya lepas. Oke, sudah kita lepas ya. Sekarang kita nyalakan TV-nya. Kalau misalnya TV-nya tidak protect, kemungkinan ini cara kita berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, indikator sudah menyala. Oke, menyala biru ya, menyala hijau. Oke, TV sudah start teman-teman. Ternyata tidak protect. Walaupun ini sudah kita lepas, dan sekarang kita tes di sini tegangannya berapa ya. Nggak kelihatan. Di pin 27 apakah tegangannya masih tetap stabil? Oke, masih tetap 3,7 ya. Naik sedikit saja, tadi 3,6, 3,7. Oke, saya rasa ini bisa kita gunakan ya. Bisa berhasil ini teman-teman kalau kita pakai cara seperti ini, karena ini kalau kabel backlightnya terlepas pun maka TV tidak akan protect. Kalau misalnya backlight kita pasang, kabel backlight kita pasang, apakah backlightnya bisa menyala dengan normal? Oke, backlight menyala ya teman-teman. Backlight menyala. Nah, itu dia, raster sudah keluar ya. Jadi nanti akan saya rapikan. Ini akan saya tes dulu berapa nilai ohm yang sebenarnya ya.
dari ketiga resistor ini. Nanti akan kita tes. Oke teman-teman, ini akan saya lakukan pengetesan pada ketiga resistor ini. Kalau dilihat dari gelang warna ini kan 100 kilo, ini 180 kilo. Jadi kalau dihitung seharusnya 100, 200, 380 kilo ya teman-teman. Tapi langsung saja kita tes di sini untuk memastikan nilai ohmnya berapa ya. Sebentar, ini salah satu kakinya harus kita bebaskan ya, nggak boleh kita sentuh. Saya lekatkan seperti ini saja. Itu dia 373 kilo ohm. Jadi jika ada teman-teman yang memiliki resistor 370 ohm bisa digunakan ya. Kalau nggak ada ya pakai resistor seperti ini saja, kita sambung seri. Saya nggak tahu kalau 400 kilo itu gimana, bisa atau tidak, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa coba saja. Cuma saya akan tetap pasang resistor ini, nanti akan saya rakit, kita akan perbaiki posisinya di mana. Mungkin ada baiknya kita tempel di sini ya, yang nggak ada jalurnya. Oke, saya solder seperti ini teman-teman ya. Kaki satu di sini, kemudian ini saya tempel di sini kan nggak ada jalur ya. Kemudian kaki yang satunya terjumper ke pin 27 IC ini. Akan saya rapikan dulu dan akan saya tes. Ini harus kita tes selama beberapa jam ya, untuk memastikan apakah TV ini sudah bisa menyala dengan normal atau masih ada masalah. Oke, saya rapikan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, TV sudah kita nyalakan beberapa jam ya. Dari tadi siang, ini sekarang sudah hampir jam 8 malam. Di luar sudah gelap. Jadi tadi untuk tipe IC inverternya itu A3854AM. Dan tadi waktu saya cari di internet itu datanya sangat jarang ya. Informasi yang kita dapat tentang IC ini sangat jarang. Jadi cara saya untuk menonaktifkan proteksi IC-nya seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain punya cara juga, bisa ditulis di kolom komentar ya, biar kita sharing dengan teman-teman. Oke, saya rasa cukup dulu teman-teman ya. Ini TV-nya sudah normal. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.